Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amela Delvianti dari Pendidikan Sejarah kelas 2B akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Nama Kerajaan Mataram secara historis adalah kerajaan pra-Islam yang mengacu pada Kerajaan Mataram abad ke-8. Praktik umum di Jawa Raja adalah menyebutkan kerajaan mereka dengan metonimia dan bervariasi dalam berbagai bahasa. Kesultanan Mataram didirikan oleh Panembahan Senepati pada tahun 1586. Pada mulanya, kesultanan ini adalah wilayah teritorial Kerajaan Pajang, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan dan sekitarnya. Selanjutnya, pada tahun 1586, wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari Kesultanan Kerajaan Mataram, diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benawa kepada Panembahan Senepati. Perkembangan Mataram begitu besar, sehingga sejarawan setuju bahwa itu telah didirikan selama beberapa generasi perintis Mataram. Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan. Dalam konsep kenegaraan Jawa, Raja-Raja Mataram disebutkan dengan konsep keagungbinatraan atau diungkapkan sebagai Gung Binatra Bahu Denda Nyakrawati. Raja dikatakan Wenang Wisesa ing Senagari. Kemasyhuran Sultan Mataram telah dikenal sampai tanah Arab sebagai seorang pemimpin para mukmin di tanah Jawa, sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar Sultan kepada Raja Mataram. Sepanjang abad ke-16 di bawah pemerintahan Panembahan Hayangkrakusuma, Mataram adalah salah satu negara terkuat di Jawa. Kesultanan yang menyatakan sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana atau Kalimantan Barat. Kesultanan ini secara de facto merupakan negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda. Kedua pihak saling mengirim duta besar. Hanya Krakusuma di bawah kepimpinannya tidak mengizinkan Serikat di Dagang Hindia Timur atau VOC untuk mendirikan biji-biji dagang di pantai utara. Hal ini ditolak karena bila diizinkan maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai dan melemah. Penolakan ini membuat hubungan keduanya sejak saat itu merenggang. Sebagian hasil dari perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dalam dibagi menjadi dua kekuasaan. Yang pertama yaitu Nagari Kasunanan Surakarta, dan yang kedua Nagari Kesultanan Ngayogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari 1755 di Giyanti. Ini secara de jure menandai berakhirnya negeri Kesultanan Mataram sepenuhnya independen. Runtuhnya Kerajaan Mataram, adapun penyebab runtuhnya terbagi tiga. Yang pertama, meledusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak. Karena lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. Yang kedua,
pada tahun 1927 sampai 1929 Masehi terjadinya krisis politik sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Ketiga, karena pertimbangan ekonomi letak kerajaan Mataram berpindah karena di daerah Jawa Tengah yang kurang subur kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategi perdagangan. Itulah tadi sejarah singkat tentang kerajaan Mataram. Selanjutnya sejarah singkat tentang kerajaan Banten. Sejarah kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini menguasai Banten yang terletak di barat Pulau Jawa. Sebelumnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu. Saat itu, Kerajaan Sunda bersekutu dengan Portugis, namun dibantu oleh tentara Demak. Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih Banten. Sultan Hasanuddin diangkat sebagai Kesultanan Kerajaan Banten pada tahun 1952 dan Kerajaan Banten mengalami perkembangan pesat. Setelah Sultan Hasanuddin, ada pun raja-raja yang pernah memerintah di Banten, yaitu pertama Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1585. Kedua, Maulana Muhammad 1585 sampai 1596. Yang ketiga, Sultan Abdul Muwafaqir 1596 sampai 1651. Dan yang terakhir, Sultan Ageng Tretayasa pada tahun 1551 sampai 1683. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten melawan VOC yang ingin monopoli perdagangan. Sayangnya, Sultan Ageng Tirtayasa gagal mengalahkan VOC karena dikhianati oleh putranya sendiri. Sultan Haji membantu VOC. Dengan demikian, berakhirnya kekuasaan kerajaan Banten pada 1683. Itulah tadi sejarah singkat Kerajaan Mataram dan Kerajaan Banten. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.